Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk 1 April, hari Selasa, jam setengah 2 saat ini gue record, dan gold sudah terbang jauh tinggi, sangat amat tinggi, new ATH selanjutnya ya. Dan ini per 1 April, awal bulan yang baru, mari kita lihat bagaimana bentukannya di weeknya itu tidak berhenti hijau full di bulan Maret ya. 4 minggu full hijau tanpa henti ya, hijau terus, gold terbang melayang tidak berhenti dari 2100 terakhir ya, tidak kembali dia ke bawah ya, terus melayang dan saat ini masih terbang lagi. Sampai kapan, kemana terbangnya bang? Sepertinya ini sudah cukup ada resisten pembentukan di sini ya. Dan kemarin kita sudah trading kecil-kecilan aja, memang tidak di live kan, tapi di Telegram kita ada share juga. Kalau misalnya gue ada trading tipis-tipis lah ya. Di sini gue dapet, di sini juga ada dapet, cari sell, di sini ada cari buy, karena ini sudah mulai ada pembentukan, walaupun hanya lot kecil saja ya. Ada di bawah sini, antara sini, memang kecil banget. Tapi ya ini udah bisa trading tipis-tipis lah ya, lumayan lah tuh ya, $10 gitu ya. Begitu nyampe sini gue open sell, begitu sini cari buy gitu ya, atau udah di atas-atas dikit gitu ya. 114 atau 115 biasa gue udah open buy, lalu di atasnya lagi di 120 atau agak atas dikit lagi gue cari sell, tapi ya lot kecil aja, tipis-tipis, dah habis itu dilepas gitu ya. Karena memang kalau sudah terbang begini ya, karena gue tipenya SNR, support and resistance, karena ini tidak ada resistannya maka ya tidak bisa trading selama resistannya belum kebentuk gitu ya. Dan begitu ini ada satu candlestick merah, kemarin juga gue langsung open di candlestick selanjutnya ya, seperti biasa pakai caranya ya. Di candlestick selanjutnya sell, stop lossnya di atas ini, penutupan, dan TP-nya di bawah, area bawah. Oke. Lalu bagaimana sekarang? Ya kalau misalnya pengen seperti hari ini ya berharap lot kecil aja. Ini adalah areanya, paling open di sini sell gitu ya. Terus stop loss-nya di 129 mungkin atau 130. Begitu juga sebaliknya, open buy di 113, stop loss-nya mungkin di bawahnya 108 mungkin bisa gitu kan. Karena di sini ada candle kecil ya. Bisa jadi ini akan jadi area supportnya 107. Bisa jadi di sini akan jadi area support baru, atau ya udah tinggal ya masanya stop lossnya tinggal dipasang sini dan main lot kecil aja, main di area-area sini saja. Sementara sembari menunggu kapan lagi gold membentuk pembentukan support and resistance. Sebenarnya kemarin ini di jam 8 gitu ya, gue udah berharap dia turun, lanjut tembus ke bawah dan tidak kembali naik ke atas gitu ya, supaya ada pembentukannya. Kalau nggak kayak begini ya sama, gue juga nggak bisa trading gitu, cuman mantau doang, cuman liatin aja udah. Oke, dan bagaimana dengan gold hari ini? Mari kita cek newsnya terlebih dahulu. Newsnya 1 April ada apa saja? 1 April seingat gue tidak ada news ya. Di pagi hari tidak ada, maka seharusnya akan menjadi area sideways, mungkin sideways bullish masih. AUD cash rate ya ini akan ada akan sedikit ada jalan di sini, tapi sepertinya masih terbang tinggi. Ini banyak news ternyata, walaupun news kecil saja. Dan di jam 9 malam, ini jam 9 malam baru ada nih. Ya, job openings, JOLTS, terus manufacturing PMI ini juga. Ya, ISM. Ini bakalan bergerak lagi gold di jam 9 berarti ya. Gue cuman mau ngingetin, news besarnya ada di tanggal 2 April dan 4 April ya. Jadi ini besok mungkin akan bergerak. Cuman plus minusnya biasanya maksimal mungkin 30 sampai 40 gold. 40 dolar, 40 gold lagi. 30 sampai 40 dolar seperti hari ini misalnya 37 ya. Di sini 37, ini kan 28 ya. 37 di atasnya bisa dilihat ya. Nah, paling besok juga kurang lebih nambahnya sekitar 30-an. Kalau nambahnya 30-an ya mungkin dari 122 ke 152 maksimalnya dia. Tapi ini daerah Fibonacci kita selanjutnya di 145 ya, mungkin kita bisa cari sell di besok di area sini jika terbang lagi ya, dan tidak menutup kemungkinan ya masih terbang karena memang perang Ukraina dan Rusia ini masih terus berlanjut, tidak ada hentinya. Jadi ini gold masih bisa terus terbang, dan sekali lagi jangan pernah counter trend kalau
belum kebentuk resistennya gitu ya. Dan seperti ini kan gue juga open, hanya stop lossnya kecil dan TP-nya juga tipis gitu ya. Untuk di 1H-nya. Kenapa gue mainnya 1H? Kenapa nggak time frame-nya dikecilin aja bang? Karena menurut gue selama gue trading sejauh ini 1H itu yang paling valid gitu loh. Kalau 15 menit, 5 menit itu nggak valid support sama resistennya. Walaupun ya ada tetap candlenya gitu loh. Tapi win rate gue lebih besar di 1H setelah gue backtest berkali-kali gitu ya. Lalu untuk di daerah supportnya di bawahnya juga belum ada pembentukan. Mungkin ini akan jadi pembentukan baru karena ini benar-benar ke daerah 3100 langsung dia mantul lagi ya. Mungkin ini akan jadi area pantau kita. Lalu untuk garisnya masih strong bullish banget ini. Makanya besok walaupun areanya sideways tapi sidewaysnya adalah sideways bullish. Jadi boleh tipis-tipis cari cuannya saat ini untuk di gold ya. Cari cuannya tipis aja. Ya, bener kan? Kurang lebih di daerah 1945 ya, 3143. Berarti 39 31-an gitu ya, 3150-an mungkin. Ya, dari sini kita bisa cari sell gitu ya. Dan berharap nanti mulai mengkerucut seperti ini berharapnya nanti ke depannya gitu ya. Lalu ini semoga ditembus supaya menjadi area sideways supaya gue bisa trading gitu di gold ya. Kalau nggak kita nggak bisa trading di gold. Jadi kalau teman-teman besok ya kita pantau live seperti apa, nah, nanti kita akan lihat lagi. Lalu untuk news ya tadi gue udah kabarin tanggal 2 sama tanggal 4 April akan ada big news itu yang akan membuat gold bergerak. Lalu untuk updatean news Ukraina dan Rusia ada beberapa informasi yang pengen gue sharingkan juga karena Ukraina dan Rusia ini cukup ribet. Sebenarnya sudah nyaris berakhir perangnya ya. Cuman ternyata ditemukan masalah-masalah baru ya seperti biasa lah ya. Namanya news akan ada peperangan baru. Rusia saya work ongoing ya. Trump sangat marah sama Putin karena sulit untuk diajak negosiasi dan ada beberapa news yang sudah gue baca tadi dan ini gue cari lagi agak sulit untuk ketemu ya, agak lama ya. Jadi gue singkat aja, gue ceritain aja. Jadi intinya Trump akhirnya menemukan masalah Ukraina sama Rusia ini seperti apa dan bagaimana cara mendamaikannya. Cuman si Putin ini ceritanya begitu diajak negosiasi ini agak rese dia. Memang yang memulai peperangan adalah Ukraina sebenarnya. Jadi ceritanya singkatnya cerita dikit aja ya untuk perang ini ya buat teman-teman yang mau dengarkan silakan. Jadi si Rusia itu arminya atau para pasukan tentaranya itu tidak sengaja melewati perbatasan Ukraina. Dan pihak Ukraina ya seperti biasa gitu ya, perbatasan kan sudah dibuat kalau lu lewatin ya gue tembak, udah sesimpel itu. Jadi yang memulai peperangan adalah si Ukraina duluan gitu loh karena membunuh tentara dari Rusia. Tapi ya Rusianya juga ditanya kan, si Putin ngapain bawa-bawa tentaranya sampai melewati perbatasan kan ngapain gitu kan. Dan pada saat itu alasannya sesimpel karena dia melihat adanya indikasi dari Ukraina ini pengen nyerang. Jadi dikasih perlindungan supaya masyarakat itu tidak melewati dan dia kan nggak ngapa-ngapain, dia cuma numpang lewat doang. Makanya si Putin marah. Jadi kayak istilahnya tentaranya dia hanya berniat melindungi gitu ya. Dia tapi melewati perbatasan memang, tapi dia hanya niat melindungi masyarakat biasa yang sedang bertamasya mungkin sebutannya atau lagi jalan-jalan nih masyarakat juga aneh-aneh aja dia lagi jalan-jalan ke perbatasan ngapain gitu kan. Nah, maksudnya tentara Rusia tuh ngelindungin. Malah tentara Rusianya dibunuh 2 orang. Nah, tapi akibatnya kata Trump intinya akibat dari 2 tentara lu itu tuh perang 3 tahun dan membunuh pihak Ukraina gitu ya sampai berapa 60 ribuan kalau nggak salah gitu ya dan pihak Rusia juga banyak tentara yang sudah meninggal banyak lah hitung-hitungannya gitu ya gue nggak terlalu ingat juga angka persisnya tapi intinya hanya karena 2 pasukan Rusia nggak sengaja melewati perbatasan, Ukraina dan Rusia akhirnya perang. Yang seharusnya mereka berdua ini tidak ada masalah sebelumnya gitu loh. Ya udah cuman ada 2 tentara ngelewatin perbatasan akhirnya perang dan akhirnya banyak eh, biaya yang dikorbankan gitu loh. Dari pihak Ukraina dan Rusia udah ngorbanin banyak uang dan akhirnya malah jadi perang beneran bahkan sampai perebutan wilayah gitu kan. Nah, singkat cerita sebenarnya akhirnya mereka berdua
istilahnya mediasi lah ya sama pihak Trump. Udahlah damailah, ngapain sih orang pada awalnya juga kalian gak ada masalah gitu kan, kalian juga mau ngerebutin apa gitu. Tapi ya sudah sama-sama rugi, sama-sama udah keluar modal, istilahnya keluar uang banyak gitu kan. Nah, si Trump ini akhirnya menemukan kecurigaan-kecurigaan. Si Putin diajakin nego, nggak terima, sedangkan dari pihak Ukraina, dia udah dikasih sumbangan. Jadi kan awalnya kan kayak Ukraina kan habis banget. Ya kalah lah ya Ukraina lawan Rusia gitu kan. Jelas lah ya itu mah nggak usah dilihat punya gitu. Udah jelas kalah gitu kan. Akhirnya Amerika tuh bantu 350 miliar dolar, sekian segitulah pokoknya angka-angka segituan. Tiba-tiba setengahnya tuh hilang. Tiba-tiba aja. Dalam bentuk total ya. Jadi ada dikirim pasukan, ada dikirim tentara, ada dikirimkan senjata, tiba-tiba hilang juga. Terus si Trumpnya juga kesel. Jadi ini Ukraina diajakin damai, diminta bantuan, dikasih bantuan, hilang. Si Putin diajakin negosiasi, apa istilahnya, rewel gitu loh ya, banyak maunya tiba-tiba. Jadi ini dua negara perang, mau didamaikan sama Trump jelas, tujuannya Trump adalah ya meningkatkan dolar gitu kan, supaya emas jatuh. Ini kalau damai nih, beneran per hari ini, damai selesai, ini gold nih jatuh bisa 100 sampai 200 dolar gitu, dan jelas dolar akan langsung menguat drastis gitu loh. Nah tujuannya Trump jelas pengen menjatuhkan dolar dan menguatkan USD. Makanya ini Trump nih berusaha setengah mati buat mendamaikan Rusia sama Ukraina. Dan Rusia dan Ukraina tahu kalau misalnya Trump pengen ngedamain. Makanya kayaknya mereka juga rese nih berdua negara nih gitu. Itu singkat ceritanya news yang sudah gue dapatkan, gue baca ya. Dan singkatnya apa yang akan terjadi pada gold adalah dalam hitungan detik begitu Trump berhasil menegosiasi pihak Rusia dan Ukraina dan dilakukan sesegera mungkin karena sudah pernah dimediasi dan semuanya sudah pernah oke. Nah, si Putin ini nih tiba-tiba nambah lagi gitu. Oh, yang waktu itu wilayah gara-gara nggak adilnya adalah wilayah yang sudah berhasil direbut dilepas. Rusia nggak terima, Ukraina sama-sama nggak terima. Yang udah berhasil direbut dilepas, mereka nggak terima. Mereka maunya ya udah kembali seperti dulu gitu. Kalau mau kembali ya udah kembali seperti dulu, jangan ngelepas wilayah yang udah direbut lawan gitu. Nah, cuman ya sekali lagi gue cuman mau infoin, yang satu-satunya yang bisa membuat gold ini jatuh hanyalah selesainya perang Ukraina Rusia ini. Atau ya news-news kecil seperti besok ya. News-news kecil ya itu juga paling hanya menurunkan 10 sampai 20 dolar doang menurut gue, maksimal 30 dolar. Kenapa? Karena ini yang nyerok banyak. Ya, China masih menyetok dan terus membeli gold dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, jadi ini masih akan terus terbang, gold tidak akan turun, itu adalah pengaruh dari newsnya. Lalu dalam hitungan detik, gold akan bisa koreksi dalam. Jadi hati-hati ya, buat yang bilang, oke kalau gitu gold kan lagi tren bullish bang, buy aja terus gitu. Enggak juga. Ini kondisi yang cukup riskan saat ini. Dalam seminggu ini, karena dalam seminggu ini bisa selesai nih perang. Karena Trump beneran pengen menguatkan USD kan, dalam waktu yang secepat mungkin dan sesegera mungkin. Jadi dari gue baca newsnya, itu update-annya Trump tuh bahkan setiap setengah jam, 1 jam sekali tuh nelpon gitu loh, untuk biar cepat selesai ini perang. Maka hitungan detik, makanya gue bilang kalau besok tiba-tiba koreksi dalam, ini dalamnya bisa dalam banget gitu ya. So hati-hati buat teman-teman yang trading, selalu pasang stop loss. Jadi saat ini bukan posisi yang baik untuk buy hold gitu ya, karena ya TP-TP tipis lah, seperti biasa lah ya, main support dan resisten aja atau daerah Fibonacci-nya teman-teman yang sudah kalian tarik juga, di daerah situ saja dulu, saran gue. Karena ini sekalinya jatuh, ini akan dalam, dan lebih baik kita nunggu di koreksinya. Lebih baik kalau mau lebih aman, kita tunggu mungkin sekitar, ini sekali jatuh, perkiraan financial advisor pada itu bisa sekitar 250 sampai 300 dolar. Jadi bisa kembali ke 2.900-an. 2.900-an itu masih bisa disentuh. Dan memang gue udah baca juga banyak di investing.com atau di para investor website lainnya, itu banyak para financial advisor yang pro gitu ya. Mereka pun kaget gold sudah mencapai 3.100 bahkan sebelum akhir tahun, karena targetnya mereka adalah akhir tahun 3.100. Sekarang 3.100 baru di bulan April awal. Jadinya mereka bisa nambah kalau misalnya gold bisa sampai 3.450, itu yang tertingginya saat ini di akhir tahun.
bisa sampai 3.400 sih gila sih sebenarnya. Gold ya, udah berasa meme coin gitu. Ya. Tapi itulah updatean kita kali ini. Semoga teman-teman tetap waspada untuk trading di gold minggu ini terutama. Apa mungkin atau bahkan mungkin besok juga bisa terjadi newsnya damai atau kalau untuk naiknya mungkin tidak terlalu signifikan lagi ya. Sekali lagi seperti gue bilang mungkin hanya $30 per harinya. Namun untuk turunnya bisa tajam sekali. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini dan colotehan kita. Kalau teman-teman mendengarkan sampai habis ya. Thank you. Salam cuan.